hari ini dimulai, marilah ke acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Nuko 1 kepada beliau Ibu Supri Ambaryanti. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah tidak kurang suatu apa. Hanya bisa support teman kita, semoga nanti hasilnya akan maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Banyak kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Supri Ambaryanti. Mari kita lanjutkan pada acara ketiga, yaitu pemateri. Untuk pemateri akan disampaikan oleh Ibu Suryani. Kepada Ibu Suryani kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Anggit atas waktunya. Sebentar, saya akan screenshot. Sampun kelihatan belum nggih, Bu? Serem, Mbak? Hah? Bentar. Yes, yes. Bentar. Kelihatan dereng nggih? Sudah. Sudah. Ya, sampun kelihatan? Sampun. Di sini saya akan memaparkan diskusi tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri Nuko 1. Pengertian diseminasi itu apa ya? Diseminasi itu adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya mereka memanfaatkan informasi tersebut. Lebih singkatnya itu diseminasi adalah proses penyebaran informasi atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola dengan baik. Di sini saya akan penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola dengan baik tentang budaya positif di SD Negeri Nuko 1. Sebelum diskusi kita mulai, marilah kita memberikan kesepakatan dalam kegiatan berdiskusi, yaitu 1. Mengaktifkan kamera. 2. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. 3. Berpendapat setelah dipersiapkan atau setelah ditunjuk. 4. Memberi kesempatan peserta berbicara. 5. Berpartisipasi penuh. 6. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. 7. Selalu semangat dan terbuka. Untuk 7 kesepakatan ini apakah perlu ditambah atau apa, Bapak Ibu? Mohon pendapatnya. Tidak ada. Oh iya, berarti kita lanjut nggih. Nggih. Topik materi budaya positif, yaitu
1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi 5 posisi kontrol. 6. Restitusi segitiga. Ini satu-satu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya akan menyampaikan apakah makna disiplin terlebih dahulu. Yang berasal dari bahasa Latin atau disciplina yang artinya belajar. Yang artinya itu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan, dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan terjadi motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk dan mencapai tujuan yang mulia, tujuan yang diinginkan. Diane Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum Merdeka pada saat ini, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong dan kreatif. Kemudian lanjut, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Biasanya motivasi manusia itu terdiri dari 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? 3. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Dari teori 1, 2, 3 itu, ini nomor 1 dan 2 itu tergolong dari motivasi eksternal karena hubungannya itu dari luar, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Pasti ego praktikal, ego perkewo sama orang lain. Terus apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti kita melakukan itu akan mendapatkan imbalan atau pujian, dan itu merupakan motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Nomor 3 ini untuk menghargai diri sendiri, merupakan tujuan disiplin positif, yaitu motivasi internal, motivasi yang berasal pada diri kita sendiri. Kita yakin apabila saya melakukannya, ini akan mendapatkan perubahan pada harga diri kita sendiri, bukan dari paksaan dari orang lain. Itu merupakan teori motivasi. Motivasi itu ada motivasi eksternal dan internal. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu kan sering terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya apabila kita akan menghukum anak-anak itu secara tiba-tiba, anak-anak melakukan kesalahan, maka kita langsung menjustis anak itu untuk menghukum, seperti menulis atau lari lapangan dan sebagainya apabila anak itu menjadi kesalahan. 2.
karena dari hukuman membuat anak sakit berupa fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Anak-anak akan dendam ya apabila kita akan menghukum anak tersebut. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian paksaan, karena dihukum itu kan anak-anak merasa terpaksa. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Berbeda dengan konsekuensi, apabila anak sudah terjadi sesuatu yang harus terjadi, maka membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak-anak kurang menghargai ya, anak menghargai disiplin dan stimulus tanggapannya itu anak mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri apabila kita memberikan konsekuensi, pengertian kepada anak, konsep diri yang baik, kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, kemudian anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara tim out. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Dari sini Bapak Ibu apakah ada yang ingin dipertanyakan? Lanjut nggih Bapak Ibu. Mbak kok. Lanjut nggih. Sekarang menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka dalam pembelajaran kita itu kurikulum yang merdeka. Menurut merdeka itu ada apa ya? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka pada pendidikan di Indonesia pada saat ini. Kemudian bahwa penghargaan, dihukum atau penghargaan ya kita saat memberikan pembelajaran pada anak, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikun 1993, yaitu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian dihukum oleh penghargaan itu, penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan menurunkan kualitas itu maksudnya apabila kita memberikan penghargaan terus kepada anak-anak, maka anak-anak itu kurang beretikat baik, kurang untuk memberikan semangat yang luar biasa. Dia merasa cukup, segini aja sudah langsung dapat penghargaan, berarti penghargaan itu akan menurunkan kualitas terhadap sumber anak. Dan kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Apabila guru sering memberikan penghargaan terus kepada anak, maka kreativitas anak itu kurang baik. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Maksudnya, kita memberikan pengakuan itu harus dilakukan secara bertahap. Apabila ini berhubungan dengan pribadi terhadap anak, maka berikan kepada pribadi secara pribadi. Apabila itu melibatkan beberapa anak ya secara bergantian di dalam kelas mendapatkan program kebajikan atau apresiasi kepada anak itu harus bergantian, dan pengakuan apresiasi itu harus konsisten. Apabila anak melakukan kebaikan ya kita berikan apresiasi
yang baik juga. Apabila anak belum memberikan kebaikan atau masih kurang berbuat baik, kurang baik, maka kita akan memberikan pengakuan secara khusus, apresiasi secara khusus, pendekatan secara khusus terhadap anak tersebut supaya berbuat lebih baik lagi. Lanjut, ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan pada kegiatan belajar mengajar saya. Pembuka, misalnya kemarin saya perhatikan bahwa si anak itu kurang peduli terhadap teman, maka nilai kebajikan seperti apa? Rasa empati. Kita harus menunjukkan rasa empati itu terhadap anak. Situasinya ya pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Nah itu saya harus membuka kepada anak tersebut, anak kelas didik saya, supaya mempunyai empati yang besar apabila ada anak di kelas terjatuh atau kita harus wajib menolongnya. Apabila contohnya tidak membawa buku atau penggaris, maka anak wajib untuk memberikan pinjaman buku atau penggaris misalnya, seperti itu. Kemudian saya menghargai, misalnya pada kita di kelas membantu teman-teman saat mengerjakan tugas di kelompok, itu merupakan nilai kebajikan, kepedulian. Dan kemudian ucapan terima kasih dan rasa tanggung jawab. Situasinya contohnya anak-anak menjaga kebersihan, seperti contoh memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai dan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi anak mempunyai rasa tanggung jawab untuk kebersihan, berarti kita harus mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, nah ini saya ingin minta diskusi pada Bapak Ibu guru. Misalnya ini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Yo, itu termasuk hukuman enggak sih? Termasuk hukuman nggih, Bu. Nggih, laras. Penyebabnya itu karena apa? Karena kita dilarang untuk membuat anak menghukum, seperti mencatat 100 kali dalam buku. Itu merupakan bentuk hukuman. Terus. Iya. Makasih Bu Ambar. Terus kemudian ini. Sama-sama. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi nggih? Hukuman. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Lainnya ini setuju? Ini hukuman? Setuju. Ya. Setuju. Karena hukuman, karena ini melatih secara fisik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu hukuman. Kemudian yang nomor 3 ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi nih? Ya, napa niki? Hukuman. Ya. Termasuk hukuman, betul. Karena ini push up, melatih hukuman secara fisik. Hukuman. Sekarang lanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bisa menerangkan mengapa bisa konsekuensi? Jadi kan Pripun Bu Patmi? konsekuensinya harus mengganti. Iya, karena itu bukan fisik ya Bu, ya itu sebuah tanggung jawab. Konsekuensi si anak karena mencoret-coret mencoret-coret, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi. Berarti kita melatih anak untuk bertanggung jawab atau konsekuensi tersebut. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Niku konsekuensi napa hukuman?
Konsekuensi. Oh nggih, leres konsekuensi. Bisa dijabarkan, Bu? Ya karena itu Apa? kesalahan siswa sendiri. Nggih, selain itu, mengapa kok itu konsekuensi? Karena kita berbuat benar. Jadi harus tanggung jawab. Iya, betul, benar leres. Kok Pripun Bu Ambar, dipun ulangi lagi nggak dengar saya? Iya. Ya karena itu suatu telah berbuat kesalahan, maka konsekuensinya harus bertanggung jawab, yaitu membersihkan itu tadi air yang tumpah ya. Itu adalah suatu konsekuensi tanggung jawab, jadi bukan hukuman. Oh nggih leres Bu, nggih. Konsekuensi nggih berarti karena apa? Anak itu mempunyai rasa tanggung jawab membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia tidak sengaja menumpahkan. Nah, maka anak-anak Bu guru memberikan konsekuensi ya. Nomor Iya, betul. selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi nggih? Apa? Ya apa? Napa? Memakai seharian. Memakai Murid. sepatu seharian. Maksudnya seharian jam di jam pelajaran atau Nggih, seharian di sekolah, Bu. hukuman? Ya. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi niki? Maksudnya ya pengertian itu kalau setiap hari kan memang murid sudah memakai sepatu. Nggih. Berarti apa? Konsekuensi napa hukuman, Bu? Nanti konsekuensi. Nggih, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh gitu. Berarti hukuman menurut saya. Coba teman-teman yang lain. Yo, teman-teman lain bisa coba. Menurut saya hukuman. Ya, Bang Bu Novi, mengapa kok bisa hukuman? Hukuman nggih. Leres niki termasuk hukuman, Ibu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus lanjut. Hukuman Spikis, ini termasuk hukuman spikis, Bu. Karena anak-anak ini disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Apabila kan tidak seharusnya seharian, kadang-kadang kita ada jam pelajaran agama atau apa, itu harus sesuai kondisi. Berarti kalau misalnya mau sholat ya sepatu harap dilepas seperti itu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang lainnya, Bu, monggo. Ayo. Bu Novi, apa Bu? Halo? Maaf,
Ya. Apa Bu? Diulangi Bu. Itu tadi loh. Sebentar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi ya. Ya coba. Hukuman atau konsekuensi? Ya kan sesuai jadwal itu. Konsekuensi toh, bener banget kan lebih konsekuensi. Coba pripun Bapak Ibu, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu menurut saya itu termasuk konsekuensi, Bu. Konsekuensi. Mengapa itu kok mengelilingi lapangan basket 2 kali? Karena itu kan berhubungan dengan pelajaran PJOK dan itu sudah konsekuensinya pada pembelajaran PJOK apabila terlambat itu konsekuensi anak untuk lari. Seperti itu. Sampun paham napa dereng nggih? Bisa menerima? Sampun. Nggih, lanjut nggih. Lanjut. Nah, ini perbedaan itu sudah ya tadi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi sudah. Sekarang apa itu restitusi? Tadi. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain atau Gosen 2004. Itu merupakan restitusi, proses menciptakan kondisi yang baik. Kita harus mempunyai hubungan yang baik terhadap murid, memperbaiki kesalahan mereka, tidak boleh menghakimi apabila murid itu melakukan kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi itu memberikan proses kolaboratif berhubungan, mengajarkan murid itu untuk mencari solusi dari masalah mereka, dari masalah yang dihadapi murid. Kemudian kita membantu murid untuk berpikir tentang apa yang akan mereka inginkan, ingin menjadi tujuan apa, yaitu tujuan untuk menjadi lebih baik atau tujuan untuk lebih mulia, dan bagaimana mereka itu harus memperlakukan orang lain dengan sebaik mungkin. Itu merupakan makna dari restitusi. Kemudian identitas gagal, hukuman, identitas sukses atau disiplin, konsekuensi atau restitusi ini termasuknya. Misalnya kita sesuatu yang mendapatkan hukuman, pasti anak itu merasa tersakiti, ya itu. Karena anak merasa dihukum itu pasti akan terasa sakit. Tetapi kalau kita memberikan konsekuensi, itu sesuatu yang harus terjadi. Seperti contoh tadi, apabila dalam pelajaran PJOK anak-anak terlambat, ya konsekuensinya ya itu, karena sudah ada kesepakatan pada pembelajaran PJOK. Kemudian restitusinya merupakan pilihan, apakah perbuatan yang kurang baik itu akan dilanjutkan atau tidak. Pasti anak-anak akan memberikan jawaban tersendiri, jawaban pada anak tersebut. Hukuman itu tidak nyaman, murid akan ada dampaknya jangka panjangnya. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak, itu pasti anak akan merasa dendam, ada perasaan dendam yang panjang, jangka panjangnya itu anak akan dendam terhadap kita. Konsekuensinya itu apabila mendapat konsekuensi, anak murid itu melanggar, itu
jangka pendeknya merasa tidak nyaman. Anak, aku kudu piye ya? Anak akan psikisnya tidak enak sama teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Restitusinya kita yaitu menguatkan untuk murid anak tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Kita harus memberikan dukungan kepada anak tersebut. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, restitusi, korban mendapatkan gantinya. Apabila contohnya tadi merobek kertas teman, ya konsekuensinya yaitu kita bisa mengabaikan atau kita bisa mendidik anak tersebut. Bagaimana upaya anak tersebut apabila dia merobek kertas temannya, yaitu korban mengganti, mendapatkan ganti. Apabila identitas yang gagal, hukuman, murid akan tersakiti. Apabila kita menghukum anak, itu akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid tidak nyaman sementara. Nah, restitusi kita apabila anak tidak nyaman, kita harus menguatkan anak tersebut. Karena restitusi itu adalah kita menguatkan yang menjadi lebih baik, lebih nyaman lagi kepada anak. Kalau hukuman itu perilakunya pasif, agresif dan meningkat. Apabila kita menghukum anak, sebagai contoh kemarin kelas saya itu kalau dihukum pasti agresif, akan menunjukkan lagi, wah dihukum iki, dia maunya lagi. Pasti akan berbuat yang akan lebih agresif lagi. Jadi penguatannya, konsekuensinya kita harus bertanya, hanya bertahan dalam jangka beberapa waktu pendek itu. Tantrum lah, sedikit tantrum anak, berarti kita harus menguatkan dalam jangka waktu itu tersebut. Jadi kita harus memberikan pengarahan. Nah, restitusinya kita bertanya, kenapa kamu bisa seperti ini ya? Kita cari masalahnya, kemudian masalah tersebut kita terpecahkan. Kalau hukuman, itu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Apabila anak dalam mata kita beri pelajaran, itu kalau mendapat hukuman akan merasa takut karena kita berbuat salah, anak berbuat salah dan kita hukum, itu pasti akan merasa takut. Nah, konsekuensinya kita harus memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian restitusinya itu murid akan bertanggung jawab akan perilakunya. Kita tanya, mengapa kamu bisa berbuat seperti itu? Nah, kita pendekatan khusus secara murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya tersebut. Kemudian hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya yaitu membantu menerapkan mengikuti peraturan dalam masyarakat, misalnya hukuman apabila institusi itu tidak nyata, misalnya dia tidak datang kerja bakti, ya hanya hukuman secara fikis yaitu. Kemudian konsekuensinya kita harus menerapkan dan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apabila tidak bisa gotong royong atau kerja bakti, ya kita harus mencarikan masalahnya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang tersebut. Kemudian hukuman, peraturan adalah kamu harus melakukan ini, misalnya kamu harus mencatat, kata saya tidak akan mengulangi lagi, itu 100 kali atau berapa. Nah, itu merupakan adalah hukuman. Nah, konsekuensinya kita harus mampu melakukannya. Apakah kamu tahu peraturan ini, terima kasih atau gitu. Nah, institusi, apa kamu yakin setelah kamu melakukan ini, apa yang kamu bisa lakukan, perbaiki. Nah, itu merupakan penguatan. Restitusi itu sebagai penguatan. Kemudian murid anak membenci peraturan, karena hukuman kalau kita peraturan dibuat senjelimet mungkin, anak-anak itu akan membenci peraturan tersebut. Nah, lebih baiknya anak-anak kita diskusi, mencari kesepakatan atau peraturan dalam kelas tersebut. Anak-anak untuk saling menghargai dan menghormati aturan tersebut. Restitusinya, murid-murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya,
Bentar. Mbak. Ngapa? Mas itu. Oh iya, rekam masih kerekam. Maaf, lanjut. Kemudian ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi, yaitu ya Allah. Nah, 9 ciri-ciri restitusi, yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita tidak menjustis anak berbuat salah itu untuk menebus kesalahannya, tidak, tapi anak-anak untuk belajar dari kesalahan itu, bahwa kesalahan itu harus kita perbaiki, tidak boleh kita pertahankan. 2. Memperbaiki hubungan. Apabila anak sudah melenggono, misalnya berbuat salah baik pada guru atau murid, kita damaikan. Bagaimana caranya? Yaitu memperbaiki hubungan. Apabila itu sudah anak-anak, apabila tidak berbuat baik, kurang sama teman, sudah salaman, sudah memperbaiki hubungan, ya udah, kita itu sudah menguatkan kepada anak bahwa kesalahan itu tidak perlu kita ulangi lagi, mari kita tingkatkan untuk memperbaiki hubungan. Tawaran, bukan paksaan. Kita memberikan tawaran kepada anak-anak bahwa anak-anak telah berbuat kesalahan, itu apa sih? Apakah ada untungnya? Bagaimana perasaan kamu? Itu kita memberikan tawaran kepada anak. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, yaitu restitusi itu menuntun anak, oh kamu itu sudah bertindak seperti ini sudah baik atau belum. Berarti menuntun, restitusi itu niatnya untuk menuntun. 5. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Maksudnya itu bahwa karakter anak itu fokuslah pada karakter anak. Apabila anaknya itu temperamental, berarti kita harus fokuskan dulu kepada anak, karakter anak, berarti kita rangkul bagaimana anak itu tidak temperamental seperti itu. Terus 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, yaitu misalnya kerja kelompok, murid itu memberikan kita harus berbuat salah, harus bagaimana, yaitu harus mengembalikan diskusi lagi kepada kelompoknya, memberikan penguatan. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan saja itu, mengapa kita seperti contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, maka kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berarti itu peraturan itu kan sepertinya memaksa, tetapi kalau kita keyakinan kelas berarti itu sudah bernilai universal, semuanya menganggap itu penting. Berarti keyakinan kelas itu anak-anak merasa, oh harus menjadi yang lebih baik. Jadi peraturan itu sepertinya memaksa, tapi kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama. Maka untuk mendukung itu kita harus memberikan nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan lagi kepada murid supaya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tersebut tanpa terpaksa. Nah ini sebagai contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu merupakan keyakinan kelas, yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan
menghormati orang lain dan berkomitmen. Kita tidak harus peraturan itu harus selalu datang sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan keyakinan kelas untuk menghormati orang lain dan berkomitmen pada diri sendiri. Contohnya peraturan dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu merupakan keyakinan kelasnya berupa kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu merupakan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu merupakan keselamatan dan keamanan bagi murid. Nah, ini contoh bentuk yang sudah saya lakukan bersama dengan anak-anak kelas 4A, yaitu kita membuat peraturan kelas, terus kalimat positif, nilai kebajikan, dan membuat keyakinan kelas, peran guru dan peran murid itu sudah kita musyawarahkan bersama. Contohnya itu peraturan kelas. Tidak boleh gojek atau bermain saat jam pelajaran. Tidak boleh mengecek nama orang tua. Tidak boleh datang terlambat. Tidak membuli teman-temannya, yaitu memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Tidak ribut, tidak berisik saat guru menjelaskan, dan tidak bermain di kelas. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian dari peraturan tersebut akan timbul dari keyakinan kelas masing-masing, kelas 4A, yaitu kami murid yang peduli lingkungan dan teman. Jadi murid kelas 4A itu sudah yakin bahwa kita itu harus peduli terhadap lingkungan dan teman. Dan mereka juga yakin kami guru dan murid saling menghormati dan saling menyayangi dan menghargai perbedaan. Kemudian kami akan semangat dalam belajar. Kami murid yang bertanggung jawab. Nah, itu merupakan keyakinan kelas dari 4A yang harus kita lakukan, harus implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Semoga ini bisa terwujud ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup. Setelah bertahan hidup, mencari kasih sayang dan rasa terima kasih. Kemudian penguasaan dan kebebasan dan kesenangan. Kesenangan dalam arti itu apa? Kebutuhan manusia itu untuk merasa senang, kebutuhan untuk merasa senang, bahwa hidup itu harus dibuat enjoy, harus senang dan happy. Setelah itu cinta dan kasih sayang, bahwa kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi, berhubungan. Berhubungan itu maksudnya bekerja sama, cinta dan kasih sayang. Kebebasan, bahwa manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih, kemandirian dan otonom, bisa memberikan kebebasan aturan-aturan tersendiri tapi bebas tapi terbatas, bahwa kebebasan itu bebas tapi terbatas dan tidak merugikan pada diri sendiri maupun orang lain. Kemudian 4, penguasaan, yaitu bahwa manusia itu butuh pengakuan atas kemampuannya, prestasinya, yang apabila dalam kehidupan sehari-hari dia menunjukkan prestasi yang baik, dia perlu prestasi, perlu diakui. Penguasaan itu adalah kebutuhan pengakuan pada jati diri manusia tersebut. Bertahan hidup, manusia itu butuh bertahan hidup untuk kebutuhan fisiologis, rasa lapar dan lain-lain, serta psikologis, rasa aman, bahwa kita hidup di Sukoharjo misalnya, ya kita butuh rasa aman, kebutuhannya ya psikologisnya harus terpenuhi, yaitu aman. Dan kemudian fisiologis ya, kebutuhan rasa lapar, kebutuhan rumah dan lain-lain sebagainya itu harus kita perhatikan, berarti kita bisa bertahan hidup. Kemudian 5, posisi kontrol. Nah, ini motivasi. Guru itu pernah, contohnya seperti ini, motivasi. Ini termasuk penghukum atau pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer.
bahwa guru itu mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, ini contohnya. Guru berbuat menghardik, menunjuk sama menyakiti atau menyindir. Berbuat rasa bersalah itu menceramah dan mengatakan, ibu kecewa kepada kamu nak gini-gini, seperti itu. Itu merupakan identitas gagal, kontrol dari luar. Apabila kita sebagai teman, guru itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Mengapa kamu bisa berbuat seperti itu? Kita memberikan alasan kepada murid, membuatkan alasan mengapa murid diajak untuk menanggapinya itu. Terus sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, kita mengukur mengapa kok kita murid bisa seperti itu. Nah, kemudian manajer, itu kita sebagai guru harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengapa murid bisa seperti itu. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu merupakan hukuman. Nah, membuat rasa bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya, jangan sampai seperti itu, karena ini merupakan identitas yang gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Identitas keberhasilannya, atau kita sebagai teman aja, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah akan membantu atau apa. Berarti kita sebagai teman harus sharing kepada muridnya. Kemudian kita memantau kepada murid apa peraturannya. Manajernya itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya itu, kalau menghukum itu anak-anak pasti akan memberontak atau menyalahkan orang lain dan berbohong. Itu sering sekali terjadi pada murid saya. Apabila saya menghukum, hasilnya itu pasti memberontak dan menyalahkan orang lain, dan pasti dia berbohong. Nah, kalau kita membuat merasa bersalah, itu menyembunyikan, menyangka dan berbohong. Bagi teman, pasti ketergantungan. Kalau kita menganggap murid itu sebagai teman, murid itu tergantung, alah sak menuki mesti enggak apa-apalah. Seperti itu ketergantungan teman. Kalau kita memantau, kita menyesuaikan diri, kita perlu awasi mengapa anak itu bisa bertindak seperti itu. Kita harus mengawasi. Sebagai manajer, kita menguatkan pribadi pada si anak tersebut supaya tidak melakukan seperti tersebut, hal-hal yang kurang baik. Kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Perbuatan salah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia. Kemudian memantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Manajernya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, kemudian menghukum, biarkan saja, nanti jangan marah-marah lagi. Maka terus mereka berbuat salah, maafkan saya ya bun. Terus bapak ibu, kalau kita sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya, gitu. Pasti kita akan diremehkan apabila kita sebagai teman terhadap murid pasti akan berkata seperti itu. Nah, pemantaunya, apabila kita harus tanya berapa banyak bintang yang harus diperoleh dalam halaman yang harus kamu tulis, seperti itu. Pemantaunya, manajernya, bagaimana caranya kita bisa memperbaiki keadaan. Apabila murid itu sudah dihukum terus gitu aja bu, nah seperti manajer kita sebagai guru harus posisi kontrolnya sebagai manajer, yaitu bagaimana caranya si murid bisa memperbaiki keadaan tersebut. Dampaknya bagi murid, yaitu kalau dihukum itu pasti akan mengulangi kesalahan terus. Anak itu kalau dihukum itu pasti akan mencari lagi, akan mengulangi lagi. Apabila membuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Kalau kita sebagai teman, murid dampaknya itu lemah dan tidak mandiri, tergantung pada diri kita. Pemantau menitik beratkan kepada sanksi atau hadiahnya untuk diri sendiri. Kalau manajer, yaitu mengevaluasi diri
bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini 5 posisi kontrol guru, yaitu pada murid itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau manajer itu adalah identitas keberhasilan sukses atau kontrol diri. Itu guru itu sebaiknya sebagai manajer. Segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yaitu kita pertama yaitu validasi kebutuhan. Terus menstabilkan identitas, menanyakan keyakinannya tersebut. Yaitu validasi kebutuhan ini, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas itu maksudnya setiap anak itu pernah melakukan kesalahan. Sebaiknya kita jangan melakukan seperti ini. Nah, misalnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu menstabilkan identitas. Guru berkata misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Untuk bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan berhasil pada kemampuan diri sendiri? Validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Itu bisa kita implikasikan pada keseharian. Contohnya, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu apabila kamu melakukan itu? Atau boleh juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan itu lebih baik lagi besok lagi? Nah, itu merupakan validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Apabila anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, maka guru berkata sebaiknya gini, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Kita memberikan penguatan terhadap anak. Nilai-nilai universal apa yang telah mereka sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Misalnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh praktek segitiga restitusi. Dengar orang, Mbak? Enggak kedengaran. Ya, bentar, Bu. Bluetooth mode connected. Tapi apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan sekolah kita? Saya ulangi ya, Bu. Selama kan di ISMI kemarin kamu tidak ikut kegiatan ekstrakurikuler gambar ya? Iya, Bu, soalnya saya diajak isu dari Senin Supaku. Wah, jalan-jalan itu aktif ya, terutama ke Pak Sudoyo. Saya juga dengan kepala saya ke Pak Sudoyo sama anak-anak. Tapi apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan sekolah kita? Tidak sesuai dengan yang itu. Kita kira apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Di situ tidak untuk mengikuti kegiatan sekolah.
Adil, kamu sudah tahu kan tentang keyakinan kelas yang kita sepakati? Selanjutnya, apa solusi terbaik yang akan kamu lakukan? Saya bisa meminta izin kepada kelas untuk berikut. Selain itu, mungkin ada lagi yang ingin kamu lakukan? Saya ikut kegiatan. Jadi kamu sudah tahu solusinya ya. Oleh karena itu, kamu bisa menerapkannya ini dengan keyakinan kelas dan peraturan sekolah yang kita sepakati ya. Iya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih baik. Oke, terima kasih ya. Nah, itu merupakan contoh praktek segitiga restitusi saya terhadap anak, yaitu saya sudah menstabilkan identitasnya, membuat mengapa kamu berbuat seperti itu. Itu sudah saya tadi menstabilkan identitas dan kemudian validasi kebutuhan. Apa yang harus kamu lakukan tentang hal ini? Maka IFMI tadi akan minta izin terlebih dahulu kepada petugasnya pramuka, kemudian akan mengikuti pelatihan. Setelah itu baru jalan-jalan. Itu merupakan menanyakan keyakinannya tersebut. Nah, kesimpulannya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru mempunyai standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, gimana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanannya dirinya sebagai seorang among atau posisi sebagai manajer, yaitu bahwa guru itu menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih, itu tadi pemaparan materi kami saya tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri Ndukuh 1. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Silahkan Mbak Anggit. Terima kasih Ibu Suryani yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Kemudian kita lanjutkan pada acara yang keempat, yaitu umpan balik atau tanya jawab. Baik, untuk Bapak Ibu peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada. Saya hanya tapi menambahkan sedikit ya, tentang materi Mbak Sur. Seandainya itu budaya positif ya, budaya positif di SD Ndukuh 1 itu dilaksanakan, bagus sekali ya. Namun selama ini memang guru-guru, jujur saja dalam pengamatan saya itu sepenuhnya melaksanakan budaya positif seperti itu. Sudah dilaksanakan, namun sepenuhnya adik semua guru-guru itu melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Nur, yaitu budaya positif SD Negeri 1. Hanya itu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Akbar. Kemudian kami lanjutkan, ada Bapak Ibu yang lain yang ingin ditanyakan. Nggih Bu, terima kasih nggih Bu nggih, dan teman-temannya sudah mendukung saya atau berpartisipasi memberikan sosialisasi tentang budaya positif di sekolahan. Emang Bu, budaya positif itu di sekolahan itu
tidak hanya satu atau dua orang guru saja yang melakukannya, tapi harus beberapa guru harus memberikan visi dan misi. Berarti semua guru harus mempunyai tujuan yang sama, Bapak Ibu, untuk meningkatkan budaya positif di sekolahan kita. Budaya positif di sekolahan kita sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu peningkatan kualitasnya, Bu. Perlu dukungan. Dukungan itu ya dari beberapa guru, dari murid, dari paling murid dan stakeholder yang ada di sekolahan. Jadi percuma apabila kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang bagus tapi tanpa dukungan ya tidak akan terwujud, Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ambar yang telah memberikan dukungan baik bagi saya, sarana dan prasarana saya untuk mengikuti CGP ini dan mensosialisasikan ini budaya positif yang ada di sekolahan, dan semoga bisa memberikan dampak yang baik bagi sekolahan, Bu. Iya, terima kasih sekali Mbak. Dengan adanya salah satu gerak di SD Duku 1, semoga nanti kedepannya bisa membawa ya setidaknya dari teman-temannya memotivasi teman-teman untuk hal-hal yang lebih baik, khusus dalam materi ini yaitu budaya positif di SD kita. Semoga nanti teman-teman termotivasi untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kelasnya masing-masing. Nah, begitu nih Mbak Sur. Sekali materinya, tolong untuk dilanjutkan, semangat, semoga nanti ke depan bisa membawa manfaat dan berkah bagi banyak orang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Gimana ini, Bu Novi atau Bu Juvita mau menambahkan atau sharing ini? Coba datang. Mbak, aku tutup aku. Oh, masih. Gimana? Langsung saja Bapak Ibu, saya bacakan untuk kesimpulan diskusi pada hari ini pada materi diseminasi kegiatan positif. Terkait dengan penyebaran budaya positif untuk menumbuhkan disiplin, motivasi, juga keyakinan, dan juga kebutuhan dasar manusia. Selain itu, kita juga mengajarkan murid kita untuk mencari solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi, serta pentingnya membuat peraturan kelas untuk meningkatkan keyakinan pada peserta didik. Ya, memasuki acara kelima yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan diskusi pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku koordinator mohon maaf jika ada kesalahan. Dengan kegiatan hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Bapak Ibu. Itu terus.